Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat maju kalian ngebedah satu topik yang sering banget bikin kita salah paham. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana sih sebuah masyarakat yang super kompleks itu bisa tetap jalan bareng, ngelewatin perbedaan politik yang tajam tanpa harus berujung pada perpecahan. Kita bakal coba ubah total cara pandang kita soal perselisihan di ruang publik. Oke, coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kalau dengar kata konflik politik, apa sih yang langsung terlintas di kepala kalian? Pasti mikirnya kekacauan kan? Seringnya kita emang punya bias negatif. Kita mikir tiap kali ada benturan kepentingan, demo di jalanan, atau debat panas politisi, wah negara lagi diambang kehancuran nih. Kita cenderung takut sama konflik. Tapi pertanyaannya, apa benar perselisihan itu selalu bikin rusak? Atau jangan-jangan justru ada mekanisme lain yang lagi bekerja di baliknya? Untuk ngejawab itu, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal bahas 5 hal: hakikat dasar konflik politik, perbandingan demokrasi versus sistem otoriter, konsep integrasi politik, institusi sebagai resolusi konflik, dan puncaknya kita bakal lihat langsung contoh nyatanya dalam konflik dan integrasi di Indonesia. Yuk kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, hakikat dasar konflik politik. Nah, ada satu pandangan yang menarik banget dari akademisi bernama Roskin. Dia bilang, konflik itu adalah bagian alami dari kehidupan politik. Ini pergeseran pola pikir yang penting banget buat kita. Konflik itu bukan penyakit, bukan cacat atau error di dalam sistem. Sama sekali bukan. Ia tuh dinamika yang 100% wajar. Selama masih ada manusia yang berinteraksi, ngurusin urusan publik, ya konflik pasti bakal terus ada nemenin kita. Terus, Mas Wadi Rauf juga ngasih penjelasan yang bikin ini makin clear. Menurut beliau, konflik politik itu pertentangan yang spesifik banget, urusannya sama kekuasaan dan kebijakan. Jadi konflik ini nggak muncul dari ruang hampa, intinya selalu muter di pertanyaan siapa yang lagi pegang kendali dan arah kebijakan apa yang mau diambil buat hajat hidup orang banyak. Dan kalau dipikir-pikir, alasannya super logis. Coba bayangin, kita punya masyarakat dengan ragam kepentingan yang beda-beda, tapi sayangnya pembagian kekuasaan tuh nggak pernah benar-benar merata. Belum lagi sekarang tuntutan warga buat ikut campur urusan politik makin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki negara itu terbatas. Ibaratnya kuenya dikit tapi yang mau makan banyak banget dan seleranya beda-beda. Dengan kondisi kayak gini, gesekan emang mustahil buat dihindari. Lanjut ke bagian kedua, kita lihat gimana demokrasi versus sistem otoriter dalam nanganin konflik ini. Di sini kerasa banget bedanya. Demokrasi itu milih buat nyalurin dan ngelembagain konflik. Mereka pakai pemilu dan parlemen sebagai wadah resminya. Tapi di sisi lain, sistem otoriter ngambil jalan pintas. Mereka neken dan ngebungkam konflik itu. Kenapa ini bahaya banget? Karena ngebungkam itu nggak pernah benar-benar nyelesain masalah. Itu cuma nyiptain ketegangan tersembunyi, yang ibarat bom waktu tinggal nunggu momen aja buat meledak jadi instabilitas yang parah. Nah, kalau demokrasi justru sebaliknya. Demokrasi ngebuktiin kalau benturan itu bisa dijinakan dan dimanfaatin buat hal positif. Serius loh, konflik di iklim demokrasi itu bisa ningkatin partisipasi warga yang pengen suaranya didengar, memperkuat fungsi pengawasan ke pemerintah, dan pastinya bikin proses pembuatan kebijakan jauh lebih kaya karena banyak sudut pandang yang diuji. Ini jadi bukti nyata kalau stabilitas yang dipaksain tanpa kebebasan, ujung-ujungnya cuma ngasilin ketegangan. Sekarang kita bergeser ke bagian ketiga, memahami konsep integrasi politik. Ini penyeimbangnya. Apa sih yang bikin kita bahas ini? Jadi integrasi politik itu adalah proses nyatuin berbagai kelompok yang beda-beda tadi ke dalam satu sistem politik yang stabil, di mana masyarakat dengan sukarela nerima itu sebagai aturan main bersama. Ini tuh soal ngebangun rasa percaya dan kekompakan di masyarakat. Tanpa ada semacam lem sosial ini, perbedaan-perbedaan alami yang kita bahas tadi bisa dengan gampang bikin sistemnya ambruk dari dalam. Terus gimana cara kerjanya biar sebuah negara bisa benar-benar nyatu? Ada 4 lapis yang wajib banget dirawat. Pertama, integrasi teritorial, alias ngejaga wilayah fisiknya biar nggak pisah. Kedua, integrasi nilai. Harus ada satu ideologi atau pedoman yang disepakati bareng. Ketiga, integrasi institusional. Masyarakatnya harus percaya sama lembaga-lembaga negaranya. Dan yang keempat, integrasi sosial. Mastiin orang-orang di akar rumput bisa hidup rukun berdampingan. Lanjut ke bagian keempat, institusi sebagai resolusi konflik. Nyelesain masalah skala negara itu tentu nggak kayak sulap yang kelar semalam. Ada tahapannya. Mulai dari yang paling dasar, negosiasi langsung antar pihak yang lagi ribut. Kalau mentok, naik kelas ke mediasi. Minta tolong pihak ketiga yang netral buat nengahin. Masih buntu juga, lanjut ke arbitrase yang keputusannya lebih ngikat. Dan pada akhirnya, semuanya bakal bermuara di jalur paling formal, institusi hukum dan politik.
Nah, institusi formal inilah arena bertarung yang sesungguhnya. Parlemen, partai politik, sistem pemilu, sampai pengadilan. Mereka nyediain saluran yang aman, terukur, dan damai. Jadi, alih-alih orang pada ribut fisik turun ke jalan, adu kekuatannya dipindah ke cara yang elegan. Entah itu lewat adu argumen berjam-jam di gedung DPR, atau lewat persaingan ngumpulin suara di bilik pemilu. Inilah sihir demokrasi, ngubah energi konflik jadi energi perbaikan. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Kita bawa semua teori tadi ke dunia nyata, konflik dan integrasi di Indonesia. Indonesia ini punya kondisi yang saya sebut sebagai paradoks pluralitas. Sebagai negara majemuk, jujur aja, potensi konflik kita tuh tinggi banget. Kenapa? Ya karena kita punya ratusan etnis, perbedaan agama, ketimpangan ekonomi antar daerah yang masih kerasa. Ditambah lagi persaingan elit politik yang kadang suka kelewat panas. Tapi, keberagaman yang rawan memicu ledakan ini, kalau dikelola dengan cerdas lewat jalur demokrasi, justru bisa bertransformasi jadi kekuatan super yang gak ada tandingannya. Jadi, di tengah lautan potensi konflik itu, Indonesia bertahan karena integrasi nasionalnya dirawat secara aktif. Kita punya Pancasila sebagai ideologi yang ngikat kita semua, konstitusi sebagai panduan tertinggi aturan mainnya, dan institusi-institusi demokrasi buat nyalurin suara rakyat. 3 hal ini tuh bener-bener jadi jangkar kita, yang nahan kapal negara ini biar nggak gampang kebalik pas lagi dihantam ombak perbedaan politik. Pada akhirnya, ini ngebawa kita ke sebuah kesimpulan manis dari 2 tokoh yang udah nemenin pembahasan kita sejak awal tadi. Kalau digabung, kita bisa nerima realitas dari Rauf bahwa, oh iya, konflik itu emang konsekuensi wajar dari masyarakat kita yang beragam. Terus kita kawinkan sama idenya Roskin, bahwa perbedaan itu nggak usah ditakutin, justru harus dirangkul sebagai mesin demokrasi buat terus maju. Jadi poin penting yang pengen saya tekankan banget di sini adalah konflik itu bukanlah ancaman utama buat kelangsungan suatu negara. Bahaya yang paling nyata justru muncul kalau sistem politiknya itu gagal atau nggak mampu ngelola konflik itu sendiri. Kemampuan ngelola inilah yang jadi penentu mutlak, mana negara yang bakal jalan di tempat atau hancur, dan mana negara yang bakal terus bertumbuh makin kuat. Sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pemikiran yang cukup provokatif buat kalian renungkan. Politik yang sehat bukan tanpa konflik, tetapi mampu mengelola konflik secara demokratis. Ini benar-benar ngasih arti baru soal ketangguhan sebuah negara. Demokrasi itu nggak pernah maksa kita buat selalu sepaham kok. Dia cuma nuntut kita buat cukup dewasa nyelesain perbedaan itu. Jadi sekarang, pas kalian ngelihat ada perdebatan politik yang rame lagi, kira-kira apa yang kalian lihat? Sebuah ancaman ngeri yang bikin perpecahan? Atau jangan-jangan cuma mesin demokrasi yang lagi manasin mesin buat ngerawat persatuan kita? Terima kasih banyak udah ngikutin sesi penjelasan ini bareng saya. Teruslah berpikir kritis, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.